Selamat datang, kita pada pertemuan ke-9 akuntansi biaya ini akan membahas mengenai job costing with joint cost. Jadi ada produk gabungan dan produk sampingan. Oke, kita mulai saja. Jadi dalam memproduksi suatu perusahaan itu tidak hanya memproduksi satu produk saja, pastinya memproduksi beberapa produk lain. Nah, produk-produk tersebut bisa saja memiliki biaya yang memiliki komponen-komponen yang sama ya. Jadi misalnya memproduksi produk A, B, dan C, tetapi ketiga produk tersebut memiliki komponen biaya yang sama, tetapi tentu saja persentase penggunaan biaya tersebut berbeda-beda, atau dengan kata lain, ada alokasi biaya yang berbeda untuk ketiga produk tersebut, walaupun komponen biayanya sama. Nah, biaya bersama tersebut biasa disebut dengan common cost atau biaya bergabung, yang merupakan biaya overhead bersama atau joint overhead cost dan dialokasikan ke berbagai departemen. Lalu ada juga biaya produk bersama atau joint product cost, yaitu biaya yang dikeluarkan sejak bahan baku diolah sampai dengan beberapa produk dipisahkan identitasnya. Jadi biaya tersebut dikeluarkan sampai titik tertentu. Setelah titik tersebut, biaya yang dikeluarkan terpisah-pisah ya tiap produk tersebut. Jadi biaya untuk misalnya ada ketiga produk tersebut memiliki biaya produk bersama atau sama-sama mengeluarkan biaya yang sama, tetapi dengan persentase yang berbeda sampai titik tertentu. Setelah titik tersebut, setiap produk tersebut memiliki komponen biaya yang berbeda-beda. Oke. Nah, biaya produk bersama ini dapat meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan BOP. Di sini bisa dilihat kembali untuk biaya bergabung atau yang tadi disebut dengan common cost atau biaya bersama, merupakan biaya yang menghasilkan dua atau lebih produk yang terpisah prosesnya dengan fasilitas yang sama pada saat yang sama juga. Jadi dapat diikuti jejak aliran biayanya berdasarkan sebab akibat, merupakan biaya tidak langsung, tidak meliputi bahan baku dan tenaga kerja langsung, dan alokasi biaya mengikuti link aliran biaya. Nah, sedangkan biaya bersama ini bedanya dengan biaya bergabung yang tadi disebut dengan biaya produk bersama ya. Nah, biaya produk bersama ini tidak dapat diikuti jejak aliran biayanya, terdiri dari bahan baku, beda ya dengan yang tadi kan tidak meliputi bahan baku. Lalu biaya produk bersama ini meliputi juga tenaga kerja langsung dan biaya overhead. Biaya BOP. Alokasi biaya tidak menunjukkan aliran biaya, sedangkan yang tadi mengikuti aliran biaya. Nah, di sini mengenai produk bersamanya ya, kalau yang tadi biayanya, kalau yang ini produknya. Ada produk bersama atau joint product dan ada produk sampingan atau by product. Produk bersama adalah dua produk atau lebih yang diproduksi secara serentak dengan serangkaian proses atau dengan proses gabungan dengan nilai jual relatif sama. Sedangkan jika produk sampingan, bedanya adalah satu produk atau lebih yang nilai jualnya relatif lebih rendah. Diproduksinya bersama dengan produk utama, sedangkan produk utama memiliki nilai jual lebih tinggi. Produk bersama dan produk sampingan lebih ditentukan oleh nilai jualnya atau jumlah dikalikan harga persatuan. Sedangkan ada juga lagi produk sekutu atau co-product, merupakan dua produk atau lebih yang diproduksi pada waktu yang bersamaan, tapi prosesnya dan bahan bakunya berbeda. Ya, jadi waktunya bersamaan, tapi proses dan bahan bakunya
berbeda. Contohnya, memproduksi papan dengan kualitas 1, 2, dan 3. Diproses pada saat yang sama tetapi bahan kayunya berbeda. Jadi karakteristik produk bersama dan produk sekutu ada kesamaannya, yaitu merupakan tujuan utama produksi, memiliki harga jual yang relatif tinggi, dan produsen tidak dapat menghindarkan diri untuk menghasilkan semua produk bersama jika ingin memproduksi salah satu. Jadi jika ingin produksi, ya harus memproduksi yang lain juga. Ya. Contohnya, jika untuk memotong sapi, kita tidak bisa memotong sapi mengambil hatinya saja, sedangkan yang lainnya tidak kita olah. Ya, sedangkan jika kita memotong sapi, tentu saja kita harus memproduksi kesemuanya ya, daging, hati, tulang, kulit. Lalu, karakteristik produk sampingan. Produk sampingan dapat dijual setelah terpisah dari produk utama, tanpa pengolahan lebih lanjut. Contohnya penggilingan beras atau gabah. Produk sampingan yang memerlukan proses pengolahan lanjutan setelah terpisah. Jadi ada sampai titik tertentu ada terpisah prosesnya. Lalu untuk menghitung akuntansi produk bersama. Nah, untuk produk bersama pertanyaannya adalah mana yang menguntungkan, lalu mana yang prospektif, lalu kontribusi terhadap penghasilan perusahaannya seberapa besar. Ya. Dari produk bersama ini kita bisa menghitung akuntansi biaya bersama dengan menentukan penentuan proporsi total biaya produksi. Ya. Yaitu biaya bahan baku dikurangi produk dipisahkannya yang harus dibebankan kepada produk bersama. Nanti kita coba hitung ya. Nah, dari akuntansi biaya bersama ini kita bisa mendapatkan metode alokasinya. Ya. Metode alokasi ini ada 4 macam. Metode nilai jual relatif, lalu metode satuan fisik, dan metode rata-rata biaya persatuan, lalu biaya rata-rata tertimbang. Pada pertemuan ke-9 kita akan membahas metode 1 dan 2, dan pada pertemuan ke-10 minggu depan kita akan membahas mengenai metode ketiga dan keempat. Nah, untuk nilai jual relatifnya bisa baca di sini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi pada praktikum. Nah, jika satu atau beberapa produk bersama perlu biaya pengolahan tambahan setelah terpisah, ya seperti yang tadi sampai titik tertentu, ada proses lebih lanjut lagi untuk tiap produk itu berbeda-beda. Maka nilai jual produk bersama diketahui setelah proses tambahan. Pada saat terpisah perlu dihitung nilai jual produk bersamanya secara hipotesis. Jadi, nilai jual produk bersama hipotesis NRV merupakan nilai jual setelah proses lanjutan dikurangi biaya pengolahan sejak terpisah sampai dengan produk siap jual. Ini untuk menghitung nilai jual hipotesis relatif untuk alokasi biaya bersama pada saat terpisah. Oke. Untuk menghitung satuan fisik, penentuan harga pokok produk bersama sesuai manfaat yang ditentukan oleh produk akhir, sehingga alokasi biaya bersama atas dasar koefisien fisik yaitu hanya berdasarkan kuantitas bahan baku pada setiap produk, ya. Jadi tidak dikalikan dengan nilai jualnya, tidak seperti NRV. Satuannya harus sama. Jadi jika satuan berbeda, maka harus dihitung koefisien ekuivalennya. Oke, jadi jika bisa dilihat di sini, jika dia barel, maka yang lain juga harus barel. Bisa dilihat dan dicoba hitung lagi ya. Kita akan menghitung lebih lanjut pada praktikum. Oke, terima kasih.